Hai teman-teman, pernahkah teman-teman menyadari bahwa saat ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja? Kenapa sih tidak baik-baik saja? Karena banyak serangan virus, bakteri, polusi, dan radiasi yang ada di sekitar kita. Mungkin virus, bakteri, polusi, kita bisa mencegahnya dengan memakai masker. Tetapi yang namanya radiasi itu sudah tidak dapat kita cegah. Ketika pulang ke rumah, setiap orang pegang handphone. Lalu handphone diletak, wifi menyala. Wifi kita dinonaktifkan, wifi tetangga tetap menyala. Jadi, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya virus, bakteri, polusi, apalagi radiasi yang bikin tubuh manusia itu semakin lama semakin merosot atau melemah kesehatannya. Seperti yang sering dialami sakit kepala, merasa stres, tubuhnya terasa berat walaupun padahal tidak begitu berat, dan badan tetap capek walaupun sudah istirahat cukup atau tidurnya cukup. Tetapi saat bangun badan masih terasa capek. Nah, teman-teman, jangan khawatir. Teman-teman tidak sendirian. Karena apa? Karena menurut data survei Badan Pusat Statistik di tahun 2024, orang Indonesia ada sekitar 27,34% penduduk Indonesia yang terdaftar berobat ke klinik atau rumah sakit di bulan Desember 2024, yang artinya kalau penduduk Indonesia itu ada 250 juta jiwa. Jika seperempatnya berarti ada sekitar 62,5 juta orang yang sakit, yang berobat ke klinik 62,5 juta, dan sisanya kemana? Apakahnya sisanya sehat? Ya, tidak juga. Ada yang berobat ke alternatif, ada yang ke rumah sakit luar negeri, dan ada juga yang tidak punya duit berobat ke rumah sakit. Ya, miris, tetapi itu faktanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena menjalani gaya hidup tidak sehat. Menurut WHO, World Health Organization, 60% faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan kualitas hidup yang berhubungan yang namanya gaya hidup. Jadi, gaya hidup kita sehari-hari itu mempengaruhi kesehatan kita. Kalau gaya hidup yang tidak sehat, maka badannya, tubuhnya tidak sehat. Dan ujung-ujungnya, tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Apalagi yang suka makan junk food. Junk food membuat tubuh kita memiliki banyak toksin, menyebabkan peradangan dan stres oksidatif yang kemudian memicu pembentukan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel tubuh. Dan apa yang terjadi apabila tubuh menyimpan toksin? Kerusakan sel-sel tubuh dan jaringan, peningkatan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, jantung, kanker, gangguan fungsi hati dan ginjal, peningkatan stres oksidatif dan peradangan, gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Tetapi, tahukah teman-teman, apa yang lebih menakutkan daripada penyakit? Ya, tentu saja biaya berobat. Menurut Harian Kompas, 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Berdasarkan data biaya kesehatan jauh lebih tinggi dari kenaikan gaji. Pada tahun 2019, kenaikan gaji 3%, kenaikan biaya kesehatan 10,8%, hampir 11%. Kebayang tidak seberapa mengerikan biaya kesehatan? Makanya kita perlu menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Apakah ada cara untuk kita membersihkan tubuh dari racun dan toksin-toksin tersebut agar menjadi sehat? Jawabannya ada. Kalau kita mencuci baju, cuci piring, dan mandi, tentu saja kita memakai air. Makanya, untuk membersihkan racun dan toksin dalam tubuh, menggunakan air dan diperkuat tubuh dengan ion negatif. Kenapa air? Kenapa ion negatif? Perlu kita ketahui, tubuh manusia itu 70% sampai 80% adalah air. Jantung, paru-paru, limpa, liver, otot,
darah, bahkan tulang juga mengandung air. Jadi, air adalah medium utama untuk mendistribusikan nutrisi, membuang racun, dan menjaga keseimbangan tubuh. Tetapi, apakah kualitas air yang kita minum sudah cukup baik? Apakah sudah cukup sehat? Dan adakah kriteria air yang cukup sehat untuk kita minum? Jawabannya ada. Tidak berwarna, tidak berbau, pH 6,5 sampai 8,5 adalah tingkat keasaman air. Heksagonal, molekul airnya heksagonal. Apa itu air heksagonal? Air heksagonal sifat kimianya pH normal 6,5 sampai 8,5. Kadar oksigen terlarut lebih tinggi. Kadar hidrogen sulfida atau racun di dalam air lebih rendah. Apa saja manfaat air heksagonal? Meningkatkan hidrasi sel, membantu transportasi nutrisi, mengurangi peradangan, meningkatkan kualitas tidur, membantu mengurangi stres oksidatif atau peradangan. Dan juga ternyata ion negatif atau anion dikenal sebagai rahasia tersembunyi dari alam. Manfaatnya adalah mengurangi nyeri dan inflamasi, meningkatkan keseimbangan hormon, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan energi dan vitalitas, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, menguatkan sistem imun tubuh kita. Untuk ion negatif ini sudah banyak sekali jurnal-jurnal dan referensi-referensi kedokteran yang membahas tentang manfaat dari ion negatif ini sebagai rahasia tersembunyi dari alam. Cuma ion negatif itu sulit didapatkan oleh masyarakat modern, seperti kita tinggal di perkotaan. Mengapa? Karena ion negatif itu yang bagus dan banyak hanya bisa kita temui di hutan-hutan yang rimbun, yang sedikit polusi, air terjun atau pantai. Tetapi permasalahannya tidak mungkin kita setiap hari berendam di laut, atau setiap hari kita bekerjanya di depan air terjun, atau kita kerjanya di hutan rimba. Dan apakah ada solusinya? Tentu saja ada solusinya, yaitu menggunakan atau memakai alat kesehatan seperti biogas atau biomini MCI. Solusi praktis dan alami untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan apa saja fungsinya? Meningkat pH air sehingga tubuh menjadi alkali, mengubah molekul air menjadi heksagonal sehingga membuatnya lebih mudah diserap tubuh, memancarkan ion negatif lebih kurang 4.500 yang membantu meningkatkan energi, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi stres seperti yang sudah dituliskan oleh referensi ataupun jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian, ada juga alat terapi lainnya yang dapat memancarkan ion negatif seperti pendan, gelang, magic stick, jam tangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari teman-teman, kita selalu menjaga kesehatan bersama keluarga. Karena keluarga yang sehat adalah harta yang tak ternilai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sekian dari saya, Rahmi, mengucapkan terima kasih.